Selamat sore, selamat bergabung bersama TVRI, official broadcaster FIFA World Cup 2026. Dan saat ini Anda menyaksikan program Jejak Pembangunan edisi Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Akbar Syam, inilah Jejak Pembangunan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang digelar di Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, di hadapan puluhan ribu petani, nelayan, dan penyuluh se-Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah menteri terkait, gubernur dan bupati kabupaten kota se-Indonesia pada Penas kali ini menjadi puncak dari ajang nasional yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh, akademisi dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Sejak memasuki arena Penas di lapangan olahraga David Tony Limboto, Presiden sudah disambut ribuan masyarakat dari seluruh Indonesia yang sudah menantikan kedatangan rombongan Presiden sejak pagi hari. Pada sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 kali ini, diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi berbagai inovasi, serta mempercepat transformasi sektor pertanian dan perikanan menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing. Presiden mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan seluruh peserta setanah air pada pelaksanaan Penas ke-17 di Gorontalo. Ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik, kalah saya maju lagi, kalah maju lagi, karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin KTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Pada kesempatan penutupan Penas ini, Presiden Prabowo mendapat penghargaan Adibakti Tani Nelayan Maha Utama atau tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh KTNA Nasional atas program-program pemerintah pusat yang telah dilakukan. Ferdi Sanggor, Putri, TVRI Gorontalo melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus memacu pemerataan akses internet di seluruh pelosok negeri. Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, pemerintah menetapkan target agresif untuk mengikis kesenjangan digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Tantangan geografis dan infrastruktur di wilayah 3T selama ini menjadi batasan utama dalam penyediaan akses informasi. Namun percepatan kini menjadi upaya yang terus dilakukan di Jen Infrastruktur Digital yang berfokus pada integrasi jaringan backbone serat optik serta optimalisasi satelit guna memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi dari dunia maya. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Tony Supriyanto saat memberikan paparan strategi penguatan infrastruktur telekomunikasi dan koneksi digital wilayah Kalimantan untuk mendukung operasionalisasi IKN sebagai pusat pemerintahan digital dalam acara sinergi penguatan infrastruktur telekomunikasi dan kesehatan siber di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara. Saat ini pemerintah melalui Komdigi telah melakukan berbagai upaya masif dalam pemerataan jangkauan infrastruktur digital di wilayah 3T. Komdigi ini kan menghadapi tantangan dengan wilayah yang begini luas ya. Ada wilayah komersial, ada wilayah non-komersial, dan ada wilayah yang benar-benar 3T. Jadi kami ini saat ini sampai posisi hari ini Komdigi itu sudah membangun hampir pembangunan
pemerataan di 3T sudah luar biasa masif dengan pembiayaan APBN di samping juga kontribusi dari operator telekomunikasi di Indonesia. Misalnya dengan membangun Palaparing di mana ada menghubungkan 57 kabupaten kota yang tidak dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi. Kemudian juga kami sudah membangun hampir 5.000 sampai 7.000 BTS 4G untuk daerah-daerah yang 3T untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dan yang terakhir bagaimana untuk pembangunan akses internet, yaitu telah meluncurkan satelit Satria ya. Ini juga bagaimana cara kami menutupi daerah-daerah yang di 3T. Pemerintah juga telah membangun akses internet melalui satelit Satria untuk memberikan akses internet ke daerah 3T. Langkah ini diharapkan tidak hanya membuka akses komunikasi biasa, melainkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi digital lokal, memperkuat sektor pendidikan, hingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah 3T. Dengan konektivitas yang merata, visi transformasi digital nasional yang inklusif bukan lagi sekedar target di atas kertas, melainkan realitas yang siap dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hendri Saputra dan Abdul Rahim melaporkan. Demikian jejak pembangunan hari ini. Saya Akbar Syam pamit, terima kasih dan sampai jumpa.